Nah, nanti recordnya ada di apa? Ada di YouTube Mas Hendra. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Mas Hendra. Konsep Coder ya. Konsep Saya sadar, betul. konsep Coder. Oke, ini sih kita konten kolaborasi lah. Asiknya apa ya? Asiknya komunitas kan seperti ini ya Mas ya. Kita bisa Betul. berkolaborasi seperti itu gitu. Oke, silakan yang belum subscribe itu channelnya Mas Hendra. Udah saya kirim linknya. Oke, ini ramai sekali ini. Ramai Rame sekali. ya, alhamdulillah. Ramai, alhamdulillah. Oke, eh mana ya tadi? Nah, sampai sini ya. Nah, seperti itu. Nanti ada versi reportnya seperti apa. Nanti saya juga sharing versi set-statnya itu seperti apa gitu. Karena ada beberapa cara ya untuk ngambil data dari API gitu. Ada yang pakai feature builder gitu. Ada macam-macam lah, ada yang macam-macam gitu. Seperti itu teman-teman. By the way ini ya, ini cuma clickbait yang terlalu gampang. Blok dan Qubit menangis. Teman-teman yang pakai blok sama Qubit tenang aja. Blok dan Qubit itu masih sangat bagus ya. Oke, itu cuman clickbait doang. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja kali kita start ya, Mas Hendra ya. Boleh ya, silakan Mas. Eh Oke, ada Mas Wibowo juga di sini. Nanti, oh ya, ini nanti teman-teman kalau ada masukan boleh di aja dipotong aja sih, oke? Takut ada yang kurang atau gimana nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Seperti itu. Karena kita sharingnya ini ya ngobrol-ngobrol aja sih. Ya gitu ya Mas Indra ya. Siap, betul betul. Seperti itu. Oke. Oke langsung aja kita mulai ya Mas Indra ya. Kita start dari mana dulu Mas? Dari Riverport atau Dari Mas Denny dulu boleh? oh dari saya dulu ya. Oke. Nah ini sebenarnya kan ada banyak apa ya? Ada banyak cara ya untuk baca data gitu dari API gitu ya. Eh ini apa ya? Oh ini Node.js ya. Sebentar. Saya buka dulu projectnya. Eh ya saya sepertinya harus sambil mengasep. Harus sambil mengasep. Tidak bisa otomatis ya. Oke. Aturan saya ya, yang itu, yang jaga gawang ya. Jaga gawang. Bisa ini bisa di-sharing nggak ya? Jaga gawangnya nggak bisa ya kayaknya. Belum pernah sih. Belum pernah ya. Oke. Oke lah. Sambil jaga gawang. Oke. Seperti ini. Nah. eh Oke. Kita accept dulu kali ya. Oke. Ada Mas Kresna di sini. Oke. 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 Mungkin saya sharing dulu yang apa? Yang bisa saya pakai gitu ya. Memang ada banyak banget sih caranya ada ada banyak banget. Tapi yang paling banyak saya pakai itu versi reusable widgetnya seperti itu sih. Intinya sih ini sih. Saya accept lagi. Oke. Mas Denny, sorry, ini Ya. ada auto admit for Google Meet sih, tapi dia kayak Chrome, apa namanya, kayak plugin gitu nih, coba. Coba gimana? Kirim. Oke. Extension nih. Kita coba ya. Siapa tahu bisa nih. Karena cukup mengganggu ya kalau kita sambil ini. Halo sayang. Eh saya buka. Oke. Home lagi. Oke, sudah ya. Saya harus ngapain di sini? Auto update-nya tinggal di udah ya. Klik the button on the right corner. Oh, I see. Coba coba ya. Coba ada ya. Oh, itu ya. Bisa Mana? nggak? Sedang coba. Oh, might ini bukan ya? Apa harus di refresh dulu ya? Oke, saya nggak tahu. Oke. Saya nggak tahu ya sudah kita Ya udah, apa biarkan. adanya dulu deh Mas, nggak apa-apa. Iya, iya. Sebenarnya udah ini ya, udah sekitar minggu kemarin sih pengen bikin konten ini Mas ya Hendra ya. Siap, betul. Ya, cuman kita belum ketemu waktunya. Akhirnya baru sempat bikin sekarang gitu. Sebenarnya saya juga mau belajar dari Mas Hendra nih di Riverport itu seperti apa gitu. Jadi kita Sama belajar. ada apa ya? Ada referensi lah. Kalau implementasinya di Riverport seperti apa? Kayak gitu sih, kayak gitu sih. Oke. Oke.
Oke, kita mulai aja ya. Ini yang ya versi yang saya suka pakai gitu ya. Eh, kita ini ya, mungkin dari yang versi basic dulu ya. Basicnya itu saya kosongkan dulu ini disable widgetnya terlalu banyak. Saya buang dulu, kita buang dulu, oke. Oke. Nah ini versi yang saya pakai waktu pertama kali belajar Flutter. Itu pakai feature builder seperti ini. Contohnya gini, contohnya seperti ini ya. Wait, saya udah bikin snippetnya kebetulan, oke. Jadi karena kita fokusnya ke HTTP-nya, oke. Jadi kita nggak usah terlalu lama ngebahas feature builder-nya. Sebentar, apa nih? Oke, eh, saya buang dulu single child-nya. Nanti kita lihat hasilnya terus kita bahas ya. Seperti ini. Nah ini, oke, oke apa saya bungkuskan S menit aja. Kita bungkuskan S menit aja. Ini dibuang padding-nya. Nah ini versi yang apa? Pertama kali saya pakai ketika ngoding Flutter pertama kali, oke. Jadi dia itu pakai feature builder. Nah hasilnya itu seperti ini. Hasilnya. Nah seperti ini. Kalau feature builder sih basically sih cuman apa ya? Ada dua properti di sini. Ada feature, oke. Di sini kita masukin feature kita, masukin service lah. Service dari API kita, oke. Tapi di sini saya nyontohinnya langsung di get aja dari apa? Dari Dio, oke. Tapi teman-teman kalau mau lebih rapih sebenarnya bikin service-nya sih, bikin service-nya ya. Jadi contohnya gini, misalnya di sini user service gitu ya, user service gitu ya, get users seperti ini, oke, get, oke. Nah, bisa bikin seperti ini sih, oke. Nanti tinggal dipanggil sih di sini, user. Nah, bisa dipanggil seperti ini, kayak gitu sih, oke. Nah, tapi untuk yang sekarang kita taruh di atas dulu aja, taruh di atas dulu aja. Nah, ini versi Future Builder gitu. Kalau kita pengen nampilin data dari API gitu. Nah, bisa seperti ini. Ini intinya kita get dulu, kita get datanya dari API. Di sini saya ngambil data dari sini, oke. Kalau teman-teman mau lihat datanya itu seperti apa, bisa kita buka di sini. Saya coba buka ya. Nah, datanya itu seperti ini, oke. Jadi ada email, first name, last name dan sebagainya, seperti itu, oke. Lalu di sini ada ini ya, kita ngambil data. Data itu dari mana? Data itu dari sini. Nah, data itu dari sini. Standar API kebanyakan sih pakai keywordnya data ya di sini. Seperti itu sih. Oke. Nah, ini merupakan contoh API yang bagus juga. Oke, karena di sini ada beberapa apa ya? Ada beberapa properti yang mungkin akan kepake untuk kita gitu kayak total datanya itu berapa gitu, total page-nya berapa. Seperti itu sih. Ini contoh API yang bagus juga dari Regress ya. Seperti itu. Baik. Nah, ini cara pertamanya, pakai feature builder. Seperti ini. Nah, cara keduanya, bisa kita handle secara mandiri gitu. Bisa kita handle secara mandiri API-nya. Oke. Contohnya kayak gini. Contohnya, saya buat di sini. Oke. Oke. Nah, mana ya? Ini udah ada contohnya. Oke, contohnya seperti ini. Kebetulan udah ada contohnya di sini. Oke. Nah, jadi kalau di handle secara mandiri itu, oke, di bagian view-nya, nah di bagian sini, oke, ini kita nggak perlu pakai feature builder sih. Ini kita remove. Mungkin saya komen aja ya supaya kelihatan nanti. Remove, oke, oke. Nah ini feature buildernya kita buang. Di mana ya? Remove-nya hilang tiba-tiba. Coba kita lihat lagi ya. Oke, remove-nya hilang. Kita nah kalau hilang ya sudahlah kita ambil aja dari sini. Apanya hilang, Mas? Ini fitur remove-nya, remove widget-nya nih, tiba-tiba hilang. Oh, Saya nggak ngerti, oke lah, kita biarkan saja.
seperti ini. Nah, ini kalau di-handle secara mandiri. Jadi, di sini kita nggak pakai feature builder gitu, tapi kita, load API-nya di dalam init state, seperti itu. Nah, di sini, oke, di-load, nggak usah ditunggu, nggak usah di-await, di-load. Nanti setelah berhasil, apa ya, berhasil didapatkan datanya, oke, kita masukin ke variabel, ke sini, ke list sih, seperti itu, oke. Nah, ini by the way, kita refactor dulu listnya karena namanya kurang cocok, bukan products tapi users gitu ya. Nah, seperti ini. Atau mau user list juga boleh. Kita ganti user list aja. User list. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini di-handle secara mandiri gitu. Jadinya tinggal kita pakai aja sih. Tinggal kita pakai aja listnya seperti biasa gitu. Nah, ini kalau gini contohnya berarti saya sambil buka itu kali ya supaya kelihatan apa yang ditekan. Oke. Nah, ini tinggal diambil datanya dari users seperti ini, user list. Oke, lalu kita ambil lagi index. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau udah seperti ini udah enak sih. Ini tinggal diambil seperti biasa aja ya, kayak ngebaca dari list ke dalam list view builder seperti biasa sih, kayak gitu. Kalau kita coba, kita restart. Nah, ini menampilkan hasil yang sama sih, kayak gitu sih. Oke, itu versi kedua yang saya juga sering pakai. Jadi di-handle secara mandiri gitu. Karena feature builder itu yang saya rasain ya, kekurangannya itu gini, kekurangannya itu kalau kita set state itu feature buildernya dia apa ya, semacam semacam loading ulang lagi ya, semacam kayak gitu sih, semacam kayak gitu. Jadinya terakhir sih saya jarang pakai banget sih si feature builder itu, seperti itu sih. Nah, ini versi kedua yang bisa saya pakai untuk nampilin data ke dalam list seperti itu, oke. Nah, ini kalau pengen lebih rapi lagi, ya gitu ya, teman-teman bikin lagi service-nya. Ini kan kodenya masih di controller ya. Jadi bagian sini nih kita taruh di service lagi. Jadi kayak misalnya service-nya itu user service lah ya. Nah, seperti itu. Oke, ini bisa bisa dirapiin lagi. Seperti itu. Oke. Lalu versi ketiganya ini biasanya saya bikin reusable widgetnya gitu. Nah, kenapa dibikin reusable widgetnya? Kadang itu kalau pengen nampilin list itu nggak sesederhana ini gitu. Kita kayak butuh fitur apa pull to refresh gitu ya. Udah gitu kita pengen ada pagingnya gitu. Nah, eh, versi ketiga ini kita nerapin yang namanya reusable widget gitu. Nah, di sini sudah ada contohnya juga. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Kalau dibandingkan dengan yang feature, saya kopas. Kita compare ya. Kita compare lah ya. Saya geser di kanan. Oke. Oke. Nah, ini yang yang di kanan versi feature builder. Oke. Yang ini versi reusable widgetnya gitu. Di sini saya bikin reusable widget namanya list view. Oke. Di sini juga kita udah menerapkan paging sebenarnya. Di dalamnya juga udah ada pull to refresh dan sebagainya. Oke. Nah, di sini sih reusable widgetnya itu fokus ke dua hal doang, yaitu future-nya yang ini. Oke. Sama satu lagi itu fokusnya di UI-nya gitu. Yang mau ditampilin apa. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin ini banyak banget yang dipotong ya di reusable widgetnya. Yaitu diantaranya nih dibagi ini kan cuma ada ini sama ini, oke. Nah, ini yang dipotong itu di sini nggak ada ininya. Nah, ini nggak ada. Kita list view-nya juga nggak ada. Jadi kita langsung lompat di sini. Nah, sama di sini. Kayak gitu sih. Jadi lebih apa ya? Lebih lebih rapih kodenya dan ini fiturnya lebih banyak ya. Ini kalau kita buka reusable widgetnya kurang lebih seperti ini. White refresh indikator. Nah, ini isinya sih refresh indikator ya. Jadi bisa di pull sih sebenarnya. Tapi karena kita lagi buka di Windows ini nggak berjalan sih si refresh indikatornya. Entah kenapa. Seperti itu sih. Oke. Nah, jadi kalau versi yang ini sebenarnya kodenya tuh cukup panjang karena kita terapkan apa? Kita terapkan pull to refresh gitu. Kita terapkan paging di sini di dalamnya. Nah, ini kalau teman-teman bikin seperti ini, oke. Kelebihannya ketika teman-teman bikin list lain itu nanti teman-teman nggak perlu apa ya, nggak perlu bikin lagi refresh apa sorry, nggak perlu lagi bikin refresh indikatornya kayak gitu. Cukup
di satu kelas aja, di listview.dart ini. Seperti itu sih. Oke. Nah, ini kalau kita jalanin hasilnya, nah hasilnya seperti ini sih. Seperti itu. Itu sih yang apa ya? Tiga, tiga, tiga macam cara gitu. Mungkin untuk referensi teman-teman untuk ngambil data dari API seperti itu sih. Nah ini kalau dalamannya nih bebas ya. Ini mau pakai pull to refresh kan ada tuh package-nya ya. Pull to refresh namanya. Wait, coba gue buka ya. Pull to refresh kayaknya ada yang join tapi belum kita accept ya. Oke, sorry, sorry ya yang baru di accept. Oke, nah jadi ada juga yang pakai package ini ya. Ini juga bagus juga sih, bagus juga. Oke, tapi ini belum diupdate ya, 17 tahun yang lalu. Mudah-mudahan developernya update ya, kayak gitu sih, kayak gitu sih. Ada tiga cara, kurang lebih seperti itu, Mas Hendra. Oke oke, sip. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di GetX, ketika pakai GetX, saya melakukan hal yang serupa sih. Kenapa? Kenapa? Karena saya ini termasuk user GetX, tapi nggak apa ya, tidak menggetX-kan segala hal gitu. Nggak fanatik. Iya maksudnya, saya tuh nggak pengen, semuanya tuh di-GetX kan gitu. Takutnya jadi apa ya, jadi sulit aja sih, kayak dibongkar pasang itu jadi susah, kayak gitu sih. Mmm, Makanya, ketika pakai GetX gitu ya, saya benar-benar pure, mainin state manajemennya aja sih, kayak gitu. Makanya kayak kayak apa sih, coba ya kita buka GetX ya, eee, GetX pubdev. Nah ini contohnya reusable widget-nya. Ini kan saya mainin reusable widget juga. Buat teman-teman yang belum tahu reusable widget itu apa, itu sih, sebenarnya penyebutannya banyak ya, ada yang nyebutin komponen gitu ya, ada yang nyebutin komponen, mungkin teman-teman yang dari dari apa, dari, .NET biasa menyebutkannya itu apa ya, biasa menyebutkannya itu user control ya, semacam kayak gitu ya, user control macam-macam lah. Nah, kalau di Flutter itu, sebutannya reusable widget kayak gitu. Reusable widget itu contohnya kayak gini, contohnya kayak kita tuh bikin text field gitu ya. Nah, ini kan kodenya agak panjang. Contohnya di sini gue bikin text field email lah, kayak gitu. Lalu bikin text field password. Nah, ini kan kodenya agak panjang ya untuk bikin text field doang gitu. Nah, ini teman-teman bisa bikin reusable widgetnya gitu. Kenapa nih? Oke, oke, kita restart aja. Entah kenapa itu, doi. Nah, seperti ini. Nah, ini kan agak panjang. Ini kalau kita lihat ini ada berapa baris nih? Dari 28 sampai 51. Ya, sekitar inilah, sekitar 20 lebih lah ya. 20 baris lebih. Nah, ini teman-teman bisa bikin reusable widgetnya. Contohnya di sini saya bikin di sini aja gitu ya. Misalnya text field dot dart gitu ya. Nah, ini saya namain misalnya apa ya? eh super text field gitu ya. Jadi saya namain super text field. Jadi idenya itu, oke, idenya itu, jadi kita copy kode yang udah kita buat, oke, kita buat, yang udah kita buat kita copy, kita paste di sini, oke, kita paste di sini. Nah ini kan ada si text field ini kan ada konstruktornya, oke. Setidaknya itu reusable widget yang bagus itu ada dua fitur lah setidaknya. Dia harus bisa diatur default value-nya, oke. Lalu yang kedua itu harus bisa diambil nilainya lewat event gitu, entah on change gitu, on item selected, seperti itulah. Oke. Reusable widget yang bagus seperti itu. Oke. Nah ini dari konstruktornya saya ambil value-nya ke sini. Oke. Widget ya, widget value. Oke. Lalu ada widget label ini, widget label konstannya dibuang. Oke. Lalu udah sih itu aja dulu ya. Nah ini contoh, salah satu contoh implementasi reusable widget ini. Kode teman-teman akan apa ya, akan jauh sih, jauh lebih sedikit. Oke, contohnya tadi udah kita bikin super text field ya. Nama bebas ya teman-teman, nama bebas apa aja. Oke. Nah ini contoh penggunaan reusable widget. Karena apa ya? Karena Flutter itu keren banget sih, keren banget di UI-nya gitu. Kayak sayang banget sih kalau teman-teman nggak implementasiin yang namanya reusable widget. Kayak gitu. Misalnya di sini namanya apa ya? Misalnya Hendra gitu, Hendra Kurniawan gitu ya. Nah seperti ini saya save. Nah ini
kita bisa bikin fitur yang sama gitu kayak yang di bawah, tapi kodenya lebih sedikit. Ini bahkan cuma 2 baris doang, kayak gitu sih. Ini kalau saya bikin, beberapa, oke, Hendra Kurniawan Sawat 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu sih, seperti itu. Nah, ini contoh reusable widget gitu. Nah, ini reusable widget ini bisa diterapkan juga untuk si list view tadi sih, si apa? Yang contohnya nih si feature builder ini bisa kita bikin reusable widgetnya, kayak gitu sih. Kurang lebih tentang reusable widget. Jadi kalau yang saya pakai yaitu list view dengan reusable widget karena lebih apa ya? Nanti implementasinya akan jauh jauh lebih sedikit, oke. Dan apa ya? Dan saya tuh nggak mengulang-ulang mulu gitu. Bikin yang itu mulu gitu. Bikin paging lagi gitu. Jadi bikin pagingnya cukup sekali, bisa kita pakai berulang kali. Kayak gitu sih idenya. Seperti itu mungkin Mas Hendra, Baik, seperti itu. itu sebentar banget sih. Sebentar. Seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan Ya, teman-teman. mungkin ada pertanyaan, boleh silahkan teman-teman. Ada yang mau Jadi, menambahkan juga boleh. eh, biasanya berarti Mas Denny pada saat Oke. fetch data itu, Iya. oh pakai freeze nggak? Pakai freeze. Pakai ya, buat serializable ya. Iya. By the way, saya baru pakai freeze itu ini sih belum lama sih, belum lama. Oke, Iya. Nah, itu saya kalau dari awal iya. karena males saya. Biasanya kan pakai model itu loh Mas, yang di apa, yang pakai website itu tuh. Pakai Quick QuickType type, gitu. Terus apa, quick type. Jailbreak ya yang udah no safety. Iya, saya Nah, pakainya quick type doang sih. iya, biasanya pakai itu. Kayak gitu sih. Oke, oke. Siap, siap. Iya. Nah, itu biasanya kalau pakai model nih, saya sering lagi sedikit. Kalau pakai model, udah diinstal belum ya? Salah nih. Kalau pencet, waduh. Oke. Nah, kalau pakai model, ini udah install Breeze-nya belum ya? Kita coba ya, yang pakai model. Oke, thank you udah terinstall Breeze-nya. Wait, wait. Saya juga nanti akan sharing sedikit sih proses bikin modelnya juga. Saya ada ininya Oke, PPT-nya kebetulan. oke. Nah, ini terakhir, oke, terakhir saya pakai extension. Ini extension bagus banget sih, bagus banget. Namanya itu Hiranta ya, Hiranta Jason Jason Tudar. Oke, Tudar. Oke, saya pakai extension ini untuk mengenerate siapa namanya, mengenerate modelnya. Jason Tucker. Iya. Nah, ini saya pakai ini. Oke, ini keren banget sih. Jadi kita tekan Alt Shift B, dia itu akan apa ya? Akan nge-create folder di sini. Saya pilih yang directory aja di sini. Oke. Nah, dia akan mengenerate folder ini. Lalu tinggal kita bikin misalnya ini JSON C. User JSON C seperti itu. Oke. Nah, di sini saya kopas kodenya kayak gini. Oke, kayak gini. Nah, di sini saya nyimpennya di sini aja, nggak pakai s model user kayak gitu aja. Oke. Untuk nama kelasnya di sini saya user aja. User seperti ini. Oke. Ada Mas Zulkarnain di sini. Nah, seperti ini. Untuk ininya kita isi sesuai JSON-nya. JSON response-nya gimana nih? Nah, ini ya. Ini kan ada ID, email, avatar gitu. Saya copy. Oke, saya paste di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita save. Kita save. Nah, ini magic-nya tuh di sini. Kita save, kita start. Oke. Nah, dia akan menjalankan boot runner sih di bawah. Akan menjalankan boot runner agak lama ya. Pertama kali itu biasanya agak lama. Nah, nanti kurang lebih dia akan mengenerate ini sih, si kelas listnya. Nah, seperti ini kelasnya. Oke, kita coba tunggu ya. Kita coba tunggu. Mudah-mudahan kita semua sabar. Oke, seperti ini. Kita tunggu ya, tunggu. Oke, oke. Ini asik banget sih si extension ini. Tunggu. Ayo dong, lagi live nih.
tunggu beberapa saat. Nah nanti, kalau udah jadi oke, kalau udah jadi nah ini kan udah jadi ya, saya biasanya langsung buka di sini sih, buka di mana, nah di sini kan ada bagian item ini ya. Oke, langsung saya bikin seperti ini, user user sama dengan user, from oke salah nih, ini user yang mana nih? User, oke, user, oke ini saya importnya yang model, kayaknya udah benar, user 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 from JSON, kok salah ya? Usernya yang Firebase kali. Iya nih yang Firebase nih usernya. Usernya yang Hmm. Firebase nih. Saya mau ngambil user yang ini sih. Ini kebetulan sama nih nama nama apa? Kalau sama Nama kalau kelasnya. sama dia biasanya kalah-kalahan tuh. Harus Kalah-kalahan ya. salah satu iya, salah satu harus di-rename. Harus pakai prefix berarti ya. Coba ya. Iya. Udah kita ngalah aja dulu pakai prefix. Example model user seperti ini user dot su gitu ya. S model lah ya. Iya, Model gitu ya. heeh. Oke, kita ngalah karena kebetulan sama. Sayang sekali. Oke, item nggak boleh no. From JSON. Oke, cannot be signed to string. Oh, I see. Ini itemnya ini ya, tipe datanya. Saya cache berarti ya. Ini reusable widgetnya perlu diupdate kayaknya. Jadi saya casting aja di sini. Nanti tinggal diambil sih ini. User avatar gitu. Oke, karena dia tuh akan selalu ada user apa ya tadi? Ya yang first name. Oke. Nah, terakhir saya nyoba si Breeze ini kayak gini sih, Mas. Terakhir saya nyoba Mhm. ya. Iya. Nah, hasilnya sama sih. Kayak gitu sih, Mas. Kurang I lebih see. seperti itu. Iya, iya. Oke. Oke, seperti itu versi setsternya. Oke. Dan ini juga saya pakai ketika saya pakai GetX gitu. Karena saya nggak mau terlalu apa ya, terlalu menggetX kan Flutter-nya. Kayak gitu sih. Seperti itu. Jadi kalau fitur-fitur yang udah ada di Flutter dan nggak perlu pakai GetX ya, saya pakai pakai aja sih yang udah disediain Flutter kayak gitu. Begitu juga ketika bikin reusable widgetnya saya nggak pakai GetX gitu. Makanya itu kalau saya apa ya, kalau saya ada project yang dia pakai state management lain, ini tinggal saya copy sih reusable widget, tinggal copy paste aja di situ gitu. Dan itu nggak ada masalah karena nggak ditempel state management di situ. Kita pakai state aja kayak gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Siap, siap, siap. Oke. Eh, Oke, seperti itu Mas Hendra. Mungkin bisa di-sharing versi report-nya itu seperti apa. Oke, siap. Mohon izin ya, sharing. Ya, ya. Saya stop present ya. Sip. Oke, siap. Udah muncul, teman-teman? Belum Mas, Belum ya? belum. Ya, Sekarang? ya sudah muncul. Udah ya? Oke. Ya. Sudah Mas. Sip. Thank you Mas Denny kesempatannya. Terus buat teman-teman yang join juga terima kasih udah bisa nyempatin waktunya. Mungkin ada yang habis kerja, terus pengen main sama anaknya, diselipin waktu buat nyimak kita. Mudah-mudahan yang saya sharing ini mungkin bisa nambah khasanah keilmuan ya. Ya tapi nggak berharap ini juga sih, maksudnya sekedar sharing yang sudah pernah di apa implementasi lah gitu. Oke. Nah tadi Mas Denny mungkin udah sharing terkait dengan fetch data ya dengan HTTP, maksudnya bagaimana kita setelah kita udah mahir di slicing segala macam, pasti kita nanti akan masuk ke fetch data. Nah beberapa teknik untuk melakukan fetch data seperti yang tadi sampaikan Mas Denny ada beberapa cara gitu. Nah di sini mungkin yang saya implementasi ini sudah kombinasi ya. Jadi karena saya sudah nerapin arsitektur
yang apa, feature first, kemudian, saya juga ada kebutuhan app saya itu nantinya mau mau digabung ke beberapa modul gitu ya. Jadi sehingga saya buat, kayak preparation-nya ya lumayan lah gitu. Jadi per layer itu saya udah buat, sedemikian rupa. Sebenarnya referensinya dari Andrea sih ya, Code with Andrea, mungkin sama Mas Bahri juga gitu. Nah mungkin di sini langsung aja, poinnya di Riverpod itu khususnya di state management Riverpod, itu ada satu kelas atau satu bagian di mana kita sudah dibuatkan satu objek untuk kita melakukan fetch data. Sebenarnya dia, simplify sih. Jadi kalau konsep fetch data atau feature itu kan pasti kita melakukan request ke API atau endpoint, nanti nanti kan balikannya ada error, loading, sama data. Nah itu dibungkus dalam sebuah async value namanya, ya. Nah ini async value. Nah jadi semua, fetching data yang saya buat di, app saya ini yang sedang saya lakukan di kantor, semuanya saya lakukan dengan, apa, teknik async value ini menggunakan Riverpod gitu. Nah kemudian nanti mungkin saya akan coba, bahas sedikit ya, bagaimana kemarin saya implementasi autocomplete, cuman dari autocomplete-nya sendiri itu ada keterbatasan dengan case saya. Saya udah pernah bahas di mana, di grup ya. Jadi saya mau fetch data berdasarkan keyword yang di-input gitu. Nah tetapi autocomplete-nya itu tidak mendukung, ya. Mungkin saya belum ngoprek lebih jauh, tapi untuk kebutuhan saya punya, saya custom sendiri, autocomplete-nya untuk bisa sesuai dengan kebutuhan saya, gitu. Mungkin nanti kita akan bahas sedikit di sini. Nah, sebelum ke sini, mungkin saya akan coba jelaskan ya atau sharing ke teman-teman, bagaimana proses fetching data saya menggunakan async value-nya si, Riverpod gitu ya. Tetapi sebelum itu mungkin saya mau jelasin dulu, proses, ininya ya, apa namanya, membuat, eee, bagaimana proses saya melakukan fetch data itu. Karena di sini saya juga, mau nerapin TDD gitu. Jadi, dalam proses fetch data tuh saya tidak menggabungkan antara screen atau layer screen dengan logic untuk fetch data. Jadi benar-benar saya pakai, layer-nya data source, terus nanti ada model, ada domain, sehingga masuk ke UI itu udah di-handle sama provider gitu ya, provider async value tadi gitu ya. Nah, ini saya sharing sedikit, Widih. proses, dalam membuat model dulu kali ya gitu ya. Jadi kalau Ini halo Mas, iya, kenapa Mas? iya, Kelihatan ya? iya, kelihatan. Nah, ini saya gunakan, package freeze juga, freeze, Oke. kemudian bantuan QuickType, dan nanti di freeze itu kan ada build runner ya. Jadi kalau kita, kalau saya bisa simpulkan di sini, pada saat kita punya JSON structure itu dari backend, terus nanti saya akan capture, balikannya dia berupa JSON tadi, saya buat jadi dengan QuickType saya buat versi freeze-nya. Kemudian dari freeze tadi baru dilakukan adjustment, terus di-build runner sehingga menjadi sebuah, objek tampungan. Nanti tadi mungkin yang dibahas Mas Dedi ini saya sambungin ya. Jadi ada objek yang nanti akan menampung atau representasi dari JSON yang dibalikan dari API gitu. Goals-nya tuh sebenarnya ini. Jadi gimana caranya kita punya sebuah kelas atau objek balikan tadi yang menampung field-field, dari API belakang itu, terus dia punya from JSON ini kan. Nah, nanti dari from JSON ini kita kan, serialize ya. Jadi pada saat nanti digunakan di front end-nya, kita nggak usah pakai dictionary atau pakai yang, tanda kurung siku terus petik-petik nama field-nya apa gitu. Saya nggak mau kayak gitu, tapi saya mau pendekatannya adalah by object gitu. Nah, biasanya yang saya lakukan seperti ini. Kemudian nah, kalau kita punya
JSON ya, biasanya saya ambil nih, di bagian datanya saya ambil, apa namanya, field-field-nya apa, terus saya copy paste di QuickType, saya kasih nama ya, terus, saya centang ya, beberapa properties yang ada di QuickType ini, saya ke kananin, nanti jadinya kayak gini, gitu. Jadi ada objeknya saya langsung copy paste, gitu. Copy paste di sini, tapi ini belum null safety ya. Sedangkan nah nanti selanjutnya, slide selanjutnya nih. Nah, jadi yang pertama dari QuickType tadi saya mendapatkan satu paket ini nih, gitu, satu paket. Terus di sini belum ada null safety kan, sedangkan freeze itu membutuhkan dia null safety. Artinya saya tambahkan tanda tanya di sini buat null safety. Kemudian karena ini field-nya adalah apa properties ya, propertiesnya ini atau ya atributnya ini berupa sentence case, dia pasti nggak akan match nih dengan API belakang kalau nanti dilakukan serializable gitu ya from JSON tadi. Makanya kita kasih annotation JSON key ini supaya kita aliaskan. Oh, secara objek Dart itu ya, scripting Dart itu kayak gini, tapi sebenarnya dia nanti akan menampung apa JSON dari belakang itu berupa kayak gini gitu. Kota ID segala macam. Tapi kalau dari belakangnya teman-teman itu sudah field-nya sudah kayak gini, itu langsung aja dibuat sentence scan gini, nggak usah dipakai JSON. Karena dia nanti akan match secara otomatis gitu. Nah, setelah dari sini udah habis itu saya tinggal buat apa namanya? Buat data source-nya, terus buat semacam repositorinya, kemudian buat providernya, baru saya buat controllernya. Singkat cerita, jadilah seperti ini ya. Nah, ini saya buat contoh dulu nih. Singkat cerita. Jadi listing ini ya, kalau kita bedah ya, yang pertama gini ceritanya. Oh, ini item dari list view-nya gitu, Mas? Ya benar, ini Item saya widget. pisahin di widget sendiri. Jadi awal mulanya ya kan kita siapin dulu dari UI-nya itu kayak skeletonnya lah. Biasanya saya buat kayak cuman list view builder terus apa namanya widget-widget lucu-lucuan gitu, tapi belum belum ada datanya gitu. Oke, Baru saya siapin dulu ininya apa function untuk fetch datanya. Nah oke. teman-teman di sini mungkin kalau yang sudah familiar dengan Riverpod, di sini ada ref watch visitor controller provider ini artinya ini kalau kita lihat dia adalah sebuah provider Oke, yang tipenya state notifier provider ya. oke. Nah, terus di sini pastinya kalau state notifier provider dia membutuhkan sebuah kelas notifiernya, state notifier dan nah di sini balikannya inilah kita pasang async value ini. Ya. Nah, jadi mulanya gini sih, saya biasanya bikin kelasnya dulu. Nah, jadi kelas visitor bla 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 extend state notifier provider. Dia akan mengembalikan sebuah async value yang tipe datanya adalah objek visitor total. Nah, kemudian serangkaian proses ini repository bla bla bla. Sebenarnya repository ini akan memuat function ini sih get visitor. Sampai di sini artinya dia langsung kalau kita panggil kelas ini via provider ini dia langsung memanggil function get visitor ini. Nah, kemudian saya biasanya mengimplementasi Darts juga ya. Darts itu kayak simplify kalau kita bikin sebuah future apa namanya request, dia sudah petain nih ada left ada right. Kalau left itu error, kalau right itu data gitu. Oke. Minta dulu ya. Sini sini. Nah ini kalau kita lihat repository, kalau kita ke get visitor ini, sorry. Get visitor ini memanggil
abstrak class dari visitor repository. Terus visitor repository ini memanggil implementnya. Kalau kita cek di sini manggil lagi get visitor sampai di akhirnya tuh yang di data source. Nah, disinilah komunikasi dengan si endpoint-nya gitu. Jadi agak panjang nih jalur. Mas sana dulu mas. Nah, di sini endpoint-nya apa, kemudian request type-nya apa, query parameternya apa, saya set di sini. Sebenarnya ini udah kayak semacam dependency injection yang udah saya buat sih kayak gitu. Nah, kapan nanti kita bahas deh. Ya. Berarti ini sebenarnya udah support kayak fitur paging juga ya, paging, filter itu udah bisa ya, Mas? Harusnya udah bisa, Mas. Oke. Cuman saya belum implement sih Oh, I see. pagingnya gitu. I see. Tapi bisa kita trik di sini. Oh, Gitu. oke. Nah, pada intinya si API call ini, nah ini kan sebenarnya Dio client-nya sudah saya inject nih kayak, oh dia nanti kalau request type-nya post ini yang dilakukan apa. Terus kayak ada semacam saya saya sertakan sebuah token lah gitu ya. Jadi kita nggak usah ngeset token terus dalam query parameternya, tapi dia langsung diinjek tokennya gitu. Itu ada di mana ya? Aduh. Itu ada WTF. Itu logger, Apa tuh, Mas? bawaan logger. Jadi ada WTF sih. Ada W, ada I, Oh, I see. ada saya sebenarnya WTF supaya ininya bagus tampilannya di lognya. Oh, I see. Itu package terpisah, Mas ya? Itu si Package tersendiri ya, Oh, package sendiri. logger namanya. Oh, I see. Saya gunakan terus tuh. Oke ya, jadi intinya eh, ujung-ujungnya kita di controllernya itu ya, sorry tadi mana ya. Nah, visitor controller ini dia sudah bersih mengembalikan JSON serializable. Ya. Jadi pada intinya dia dia si siapa namanya provider ini pasti akan mengembalikan sebuah asing yang tipenya adalah visitor total. Betul. Oke. Nah dari sini prosesnya adalah gini. Asing value ini saya buat lagi namanya asing value widget. Sebenarnya untuk mensimplify kalau kita lihat dalamnya ya. By default tuh dia pakai asing value ini, Mas. Oke. Kalau kita lihat dia sebenarnya kelas utama Riverport-nya itu asing value. Simple. Asing value ini kalau kita akses when function ya, dia pasti yang mengembalikan data, error sama loading gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya supaya saya nggak nulis ulang when gini, saya buat asing value widgetnya tersendiri. Oke. Ini arahan dari si itu juga sih, Andrea itu ya, Andrea. contohnya. Itu ini Jadi, Mas ya, itu memang kelas apa fitur bawaan dari Riverport Mas yang when data ah, error. Oh, I see. Wah, keren ya. ya, jadi dia udah nyediain tiga segmen, Oke. Berarti data, nggak error perlu sama ngecek log. snapshot lagi ya kayak gitu ya? Udah Nggak langsung. perlu. Oh, keren sih. Ya, jadi saya ada contohnya juga yang nge-snapshot data dari Firebase, Firestore data storage itu loh, apa? I see. Firestore ya. I Itu see. ada saya ini. Kita juga pakai bisa ngebalikin stream juga bisa I see. I see. gitu. Nah, jadi async value widget ini saya cukup ngasih value ya. Oke, value yang mau lo fetch tuh apa? Yaitu si provider tadi, ya kan? I see. Provider tadi saya passing ke belakang sebagai value. Terus saya akan berharap dapat data nih. Nah, Oke. data ini aslinya kan gini. Data ini akan ditampung di dataku ini ya. Dataku ini pastinya async value widget ini karena dia adalah sebuah generic ya. Berarti kita harus pasang ininya nih, balikannya ini. I see. Kan saya berharap nanti balikannya adalah objek visitor total ini kan. Ya. Sehingga kalau kita set balikannya ini,
dia dataku ini akan bernilai si visitor total ini. Ya udah, dari situ kita langsung akses aja. Dataku dot total, dataku dot apa lagi gitu. I see. Segala macam total, terus ada visitor. I see. Nah, ini konsep sorry bukan konsep. Kalau kita telisik lebih jauh visitor total ini, dia tuh sebenarnya ada dua. Total visitors integer sama list dari visitors itu Listen. sendiri gitu. Nah, ini pelajaran phrase nih. Coba kita oprek lebih lanjut nih. Intinya dia nanti ada total visitor sama list visitor. Kalau boleh sedikit, boleh deh kita sharing lihat ininya apa, JSON aslinya ya. Oke. Security visitor regular. Nah, ini kayak gini nih. I see. Situ, situ. Oke. Jadi dia balik data ini berupa objek, tapi dalam objeknya ada atribut ini sama list of object visitor gitu. Oke. Makanya representasinya kayak gini. Ada list, ada integer gitu ya. Oke. Sehingga dari sini ya udah berarti total data di atas ini udah pasti kita dapat dari dataku total visitor. I see. Adapun yang listing saya breakdown di list view builder I ya see. kan. Iya. Biasa pakai item count-nya dari length dari visitorsnya, kemudian saya ambil single datanya pakai index. Habis itu saya lempar ke card entrant widget ini untuk nge-breakdown field feed lainnya. Gini. Nah, ini image-nya cuman ini doang sih. Apa namanya? Icon circular doang. Nah, paling gitu. I see. Nah, sehingga nanti kita coba lihat ya. Ini kalau kita balik terus akses lagi. Nah, dia ada loading kan tadi. Iya, Nih. loading. Nah, loading itu ada dalam si async value widget ini nih. Oke. Karena kita Nah, kalau kita setting di ganti sana ya. pasti bisa kan? Iya. Misalkan kita ganti sebuah teks, Iya. aku lagi load datamu, misalkan gitu ya. Iya. Harusnya gini. Tuh, ya tadi ya. Oh, I see. Keren, keren. Terus misalkan kita mau tambahin pull to refresh ya. Bisa. Ini kita coba pasang di sini. Widget refresh indikator. Refresh. Indikator. Oke. Nah, coba kita lakukan ini aja nih. Refresh. Refresh yang di refresh adalah si visitor ini aja. Oke. Itu berarti semacam dipanggil lagi lah Mas ya. Iya, API betul. semacam dipanggil lagi gitu ya. Tapi kok saya notifier get. Oh ya, dia harus oke, bentar. Oh, bisa. Jadi gini cara manggilnya. Oke. Nah, ini salah satu benefit dari si Riverpod ya. Dia ada fungsi refresh ini, Mas. Oh, I see. Refresh ini dia nanti akan melakukan notifier ke function get visitor ini. I see. Refresh. Nah, dia akan melakukan function ulang di sini. Apa fetch ulang. Jadi kalau kita ke bawahin, tuh dia fetch ulang. Oke, mantap. Sip, gitu. Oke. Berarti kalau pengen bikin paging sebenarnya tinggal itu Mas ya, tinggal si get visitornya itu kita terusin aja kali halamannya. Mungkin kayak gitu ya. Kalau di Liverport ini ya. Nah, saya jujur belum nyoba tuh kalau Oh, nyoba. paginate. Oh, I see. Iya, karena belum ada case. Tapi Oke. memang harus di paginate sih sama. Tapi kalau di saya sementara masih belum nemu yang
sampai ribuan sih dalam satu screen gitu ya. Oh, I see, I see. Itu saya mau explore juga tuh. Sejujurnya belum mengimplementasi Pagenet gitu. Ya, oke. Nah, jadi gitu. Di sini yang agak berat sih mengatur fetch datanya sih. Tapi sebenarnya ini kalau mau dibuat simple fetch sendiri sih bisa sih. Cuman ini kan kebutuhan saya Iya, nanti ada TDD segala macam. Jadi tadi kelihatannya belakangnya agak rumit. Tapi poin yang di async file poin fetch datanya salah satu untuk implementasi di Riverpod-nya pakai ini async value tadi gitu. value ya. Async value. Oke. Nah, ini saya contohnya ini async value itu ada di project app movie ya, app movie yang kemarin saya sama teman-teman buat juga, kayaknya ada sih di Sih, sana contohnya sih. gitu. Nah, mungkin Nah, tadi ntar saya lengkapi lagi. iya. Nah, itu kan teman-teman kan kadang sering banyak yang nanya tuh Mas ya. Kayak eh, nampilin data dari API ke dropdown gimana. Tapi padahal kan sebenarnya Oke, basically itu tinggal ngeganti yang baris 48 ini Mas ya sebenarnya. Iya nggak sih? iya benar. Ya, basically itu cuman ngeganti di situ sih sebenarnya ya. Jadi bagaimana kita bisa apa ya? Kita tahu balikan listing dari API-nya itu kayak gimana, Iya, nanti tinggal ditempelin ke sebuah widgetnya itu sendiri sih. Yang jelas kita harus tahu karakteristik dari si widget dropdown itu juga. Gimana cara fetch datanya, cara nyajikan datanya, gitu-gitu sih Mas. oke. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke autocomplete Ya, ini. silahkan yang mau bertanya. Menarik ya Riverpod. Dia punya cara sendiri untuk menghandle apa respon dari HTTP ya. Di sini kalau teman-teman lihat tuh snapshotnya itu udah dihandle dengan rapi ya, Mas. Mas ini ya, Mas Iya, Indra ya. Udah kalau di data, error, kalau di error error sama ngapain loading. gitu. Kalau loading ngapain kayak gitu sih. Lebih cakep sih, lebih cakep untuk handle apa HTTP. Ya, yang saya tahu kalau nggak tahu mungkin teman-teman yang pakai blog itu kita kalau pakai blog harus mendefinisikan sendiri ya katanya ya. Loading, Ya, terus kalau error gimana, kalau datanya berhasil kayak gimana gitu. I see. Nah, oke. Kalau nggak ada, saya lanjut ke implementasi autocomplete kali Mas Denny ya. Iya, boleh Mas. Silakan Mas. Nah, oke. Nah, kalau di sini eh, autocomplete ini ya, saya akan coba bahas dulu karakteristik dari autocomplete Flutter itu sendiri ya, yang saya temuin kemarin ya. Komplit. Nah, jadi tuh kemarin mana nih autocomplete? Nah, sebuah autocomplete itu terdiri dari text field ya. Biasanya ada text field. Terus dia ada kayak option atau suggestion nih sebenarnya di sini. Jadi suggestion yang dia akan auto keluar, terus dia akan match dengan yang kita ketikin. Gitu ya. Nah, bawaannya Flutter tuh udah lengkap. Dia ada option builder. Option builder itu yang ini sebenarnya. Dia nanti akan nge-matching keyword atau teks yang kita input dengan data yang sudah tersedia di sini. Terus ada on select gitu segala macam. Nah, problemnya dia itu kalau kita mau autocomplete gini, data yang ada di sini tuh harus udah ada duluan gitu. Baik. Makanya dia bikin di sini dia tempel di init state kalau nggak salah deh. Ya, jadi datanya harus udah ada dulu gitu loh. Oke. Pada saat widget itu di run gitu. Nah, sedangkan kebutuhan saya mau searching kan konsepnya. Oke. Data belum ada, keyword saya masukin, Oke. keyword itu keyword by keyword itulah yang menjadi parameter saya untuk melakukan searching gitu kan. Berarti kan data sebelumnya belum ada gitu loh. Makanya pada saat kemarin saya implementasi dengan fetch data yang dengan
model autocomplete kayak gitu, itu ada kendala di sana. Kendalanya itu adalah secara fetch data itu udah dapet, Oke tapi dia nggak mau muncul tuh. Si option-nya itu nggak instantly bisa terupdate seketika pada saat fetch data itu terjadi gitu. oke. Akhirnya saya option builder ini saya take out, Mas. Jadi Oke. option builder ini saya take out ya. Dan saya pas kemarin juga Mas Denny sempat kasih ide ya, kasih kasih contoh juga yang reusable itu. Di situ ada onceng ya gitu ya. Iya, Nah, saya manfaatkan onceng itu jadinya. Jadi saya buang option builder itu. Sorry, option view builder maksudnya ya. option view builder. Oke. Option builder itu UI-nya sebenarnya, UI untuk penyajian ini sih. Itu tetap saya ambil, tapi option view builder ini yang saya take out gitu. Oke. Karena nggak bisa matching nih antara query saya dengan suggestion yang dia lakukan gitu. Nah, yang saya lakukan berarti kayak gimana? Nah, yang saya lakukan adalah di onceng inilah saya mulai melakukan eh, saya ambil keywordnya, saya tampung dalam value ini. Oke. Kemudian dengan function debouncing ini, saya juga nyari dari internet juga. Debouncing ini artinya pada saat saya ketik Hendra, ya, yang diambil itu satu kalimat Hendra gitu. Nah, kalau tanpa debouncing dia akan H dia fetch, E dia fetch, N dia fetch gitu loh Mas. Oh, I see. Itu ini Mas ya, package tambahan atau Enggak. Jadi debouncing itu sebenarnya function sederhana sih. Bentar oh, ya. I see. Mana tadi? Custom ya Mas ya? Heeh. Saya Custom dapat dari itu juga, launching. Stack Overflow. Jadi Oke. isinya cuman gini doang sebenarnya. Ah, I see. Required function, terus kayak di-delay berapa Oh, iya. millisecond, Iya, terus di bounce timernya bla bla bla. Jadi ini satu kesatuan saya dapat dari Stack Overflow. iya. Nah, ini kan idenya berarti supaya itu Mas ya, supaya ketika ngetik HH gitu kan, jadi dia nggak langsung apa ya, nggak langsung bikin request ke API-nya Iya, gitu. bener. Oh, I see. Wah, Kecuali keren. kita ngetiknya gini ya, H tunggu. Nah, dia baru fetch. Ah, He I see. tunggu, dia baru fetch. Jadi selama masuk dalam 500 apa nih millisecond ini ya, 5 millisecond. dia akan ambil tuh gitu. Oh, I see. Nah, ini sangat membantu juga buat Iya, kita menghemat itu kan, iya. Tapi fetch kok dia data. bisa ya? Dia bisa menunggu 500 millisecond ya? Nah, itu Kenapa dia tuh? logiknya logiknya di sini saya belum oprek nih. Ya udah saya pakai aja dan jalan sih. Oh, I see. Bisa ya? Ini unik juga nih kalau dia gini. Teman-teman boleh screenshot tuh, silahkan. Oke. The Bouncing ini saya udah implementasi juga di movie app juga udah ada. Oh, I Yang see. brand saya ya, I Devendra see. juga ada. Oke. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Jadi tadi onceng, The Bouncing. Nah, terus baru saya panggil provider yang melakukan fetch data ini nih. Namanya search EMP by keyword control provider. Fungsinya adalah find by keyword. Nah, ini udah urusan backend lah ya. Urusan backend segala macem. Dan di backendnya saya itu selalu maksimum 5 sih. Top 5 data yang berdasarkan keyword ini akan dibalikin. I Jadi see. udah kita sepakati sama teman-teman tim lah gitu. Sip, sip. Jadi kalau mau belum ketemu nama hand gini, ya udah cari sampai spesifik. Itulah ini nih Hendra Kurniawan. Oh, Tuh. oke. Nah, Oke. Keren, keren. oke. Nah, tadi sampai sini ya onceng ya. Jadi nah pada saat the bouncing ini saya panggil fetch data tadi. Nah, terus disinilah mulai nih customisasi. Sama satu lagi nih konsep dari si report ini untuk async value. Jadi kalau kita memanggil sebuah apa provider yang async value balikannya kita harus listen.
Nah, karena apa? Jadi gini Mas, kalau river plot itu kan pada saat tadi kita, ya bukan river plot sih, future ya, sebuah future itu kan pasti dia request, terus dia berupa asing kan, asing value kan. Nah pasti dia eh, akan mengembalikan 3 tadi kan, loading, data, sama error. Ya. Nah, itu tuh kalau di Riverport kita harus nunggu dulu gitu. Kita pengen tangkap dulu balikan dia tuh apa gitu. Apakah error, apakah refresh, atau apakah dapat gitu datanya. Nah, makanya di sini ada eh, ref listen dari Riverport gitu. Nah, gini konsepnya, ref listen. Terus kita set. Ini ada jam 9 lewat 2, nggak apa Mas? Iya, nggak apa-apa, silakan. Bentar lagi ya. Async value tipenya, terus berupa tipenya yang dibalikan adalah list gitu ya. Oke. List yang nullable. Nah, terus yang kedua parameter, dia menerima 2 parameter. Parameter yang pertama ini providernya apa Oke. gitu ya. Providernya apa. Terus parameter yang kedua adalah sebuah function yang menampung previous sama state ya. Oke. Previous ini kita hiraukan dulu. Nah, state inilah yang penting. Oke. State inilah yang mengindikasi bahwa request future kita tuh statusnya apa sih gitu. Nah, Oke. biasanya saya kondisikan dalam 2 kondisi nih. Oke. Jika dia tidak refreshing ya, jadi jika udah proses fetch datanya udah selesai, artinya tidak refreshing dan tidak punya error ya, berarti udah kelar dong ya. Ya. Dia nggak refresh dan dia juga nggak punya error, maka datanya baru saya olah nih gitu. Baru datanya saya kasih logic apalah gitu. Tapi kalau dia refreshing, oh ini ada yang kurang nih. Biasa gini, jika dia tidak refreshing tapi state itu punya error, nah Oke. biasanya saya show modal dialog error bla 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 gitulah Mas. Oke. Jadi sini Oke. dialog bla 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 gitu. Nah saya handle di sini. Di bug print aja deh. Kita coba log state value state error. String misalkan gitu ya. Nah, jadi pada saat tadi dia fetch data hand tuh si Riverport melakukan async value, habis itu kita pantau di sini, kita listen, terus setelah value-nya nggak null atau dia sudah tidak melakukan fetch data, terus ada kondisi lagi kalau nggak null gimana, kalau null gimana. Nah ini hasilnya ini Mas, state value ini kan berupa list direct supervisor ini kan. Oke. Itu saya tampung lagi di sebuah provider. Ini ceritanya. Oke. Providernya namanya ini. Sebenarnya state provider biasa menampung sebuah list gitu doang sih. Nah, setelah saya, ini caranya gini kan, read providernya apa, notifier state, value-nya dari value si async value ini. Nah, terus kotakan ini tuh saya buat sendiri pakai stack, pakai container sebenarnya. Kotak Kita yang coba. merah itu ya? Yang merah bukan ya? Kotak. Ini sebenarnya kontainer biasa nih. Kontainer biasa yang saya stack dengan si ini, si text field ini, si autocomplete ini kalau mau lihat. Nih itu. Jadi ada stack, ini text field, terus ini tak kasih padding ya pokoknya gimana caranya supaya mirip dengan suggestion itulah gitu. Mana tadi ya? Oh ini nih, sorry. Nah ini saya kasih kondisi nih, jika employee data tampungan tadi nggak empty dan saat ada satu kondisi open close dari ini itu dengan true, maka tampilkan ini nih kontainer ini gitu. Kontainer ini isinya ini saya cuman kolom aja tapi saya map gitu, saya for each lah intinya gitu. For each. Nah, di sini kan ada list style, ada circle, ada bla bla bla.
I see. Kalau kita lihat di sini. Oke, ini item dari drop down-nya lah Mas ya? Item dari Ya, auto complete-nya ya? ya Oke, ceritanya auto complete-nya di sini nih. oke. Jadi Nah, pada dasarnya untuk apa ya? Untuk jenis UI lain gitu kayak drop down gitu, kayak checkbox. Kalau mau ngambil dari API kurang lebih seperti ini juga Mas ya? iya bener. Kurang lebih seperti ini. Tapi mungkin kasusnya berbeda-beda ya, isunya itu nanti mungkin beda-beda ya. Yang sekarang kan Iya, kasusnya untuk auto complete ya. Seperti itu ya. betul. Jadi terkesan ini auto complete kan. Ya, Jadi Hendra. Hendra. Oke. Nah, gitu. Banyak Ini sekali nih juga saya Hendra kasih Kurniawan. ini ini. Nah, segala macam lah. Gitu Mas. Jadi ini Oke. custom banget nih. Oke. Karena kebutuhan saya terkendala dengan autocomplete bawaannya si Flutter, saya coba modif. Oke. Nah, saya juga pengen kasih poin bahwa kita juga harus kreatif ya. Ya. Artinya pertama pasti basically kita harus mengenal karakteristik dari si widget itu sendiri. Oke. Gimana cara penyajian datanya, cara dia bekerja, sehingga pada saat kita tempelkan dengan case kita ada limitasi, kita bisa berpikir gimana caranya supaya nih bisa tercapai lah gitu I Mas. see. I see. Mantap, mantap. Seperti itu, teman-teman. Oke. Oke, Oke, saya balik ke ada Mas pertanyaan kan? Denny. Kita jawab pertanyaan aja kali ya. Sudah jam 9 lewat Boleh, boleh. 8. Oke. Project dari kantor, respon API-nya dinamis, berubah-ubah. Wah, susah sih ya. Itu gimana ya? Kalau 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 dinamis ini gimana juga ya? Kalau pakai model berubah-berubah gitu mungkin ya. Saya alhamdulillah di kantor itu untungnya teman-teman backend itu ada yang junior saya sih. Oke. Maksudnya bukan junior sih, maksudnya lebih Oke. muda gitu. Jadi bisa Oke. kerjasama dengan baik. Kerja sama. Tapi poinnya gini sih, teman-teman backend itu jangan jangan sampai nggak diajak ngobrol. Kita Iya. pengen sama-sama enak lah, win-win solution ya. Oke. Jadi kita benar-benar ngobrol lah, "Nih tolong dong dibuat kayak gini," gitu. Oh, Kadang kan memang kita maunya kayak gini, tapi di dia iya. susah kan ya. Iya, jadinya Tapi susah. kalau nggak kayak gitu, kitanya yang susah gitu. Jadi Iya. enaknya gimana gitu. Iya. Iya, mendingan komunikasikan aja Mas ya. Karena memang Betul. memang kurang ideal sih Mas ya kalau terlalu dynamic ya. Apalagi tipe datanya bisa beda-beda gitu satu field. Ya, tapi untungnya ada dinamis sih, tipe data dinamik sih kalau di Oh ya, bisa pakai tipe data dynamic ya. tapi tidak disarankan ya, karena itu akan handling kita jadi susah sih juga. Iya, I see, I see. I see. Apa nih? Apalagi Mas? Arrow function kok bisa gitu? Custom apa gimana? Yang mana nih Mas Fajar? Tema VS Code-nya apa? Katanya. Tema VS Wah, Code. ini banyak yang nanya. Cyberpunk, Cyberpunk ya. Oke. Cyberpunk sama custom kalau color-nya saya custom lagi. Memang Oke. saya dulu suka ngoprek. Oke. Seru nih Kalau sampai mau malam. Sampai malam. Ini sudah malam by the way. Izin bertanya, penggunaan model freeze-nya itu seperti apa ya, Pak? Oh, mungkin dia pengen lihat model freeze-nya di codingan Mas Hendra tuh seperti apa ya, Mas Zulkarnain. oh, Oke. boleh boleh. Si visitor itu tadi ya, visitor apa ya? Lanjut sampai pagi, Kang Denny. Janganlah pagi kita kerja. Besok meriang-meriang. Ini nih visitor ya, Ya, sedikit. visitor. Nah, Nah, di kelas freeze-nya. Si, visitor kayak gini. ya. Jadi dia ngembaliin ada integer total visitor sama list of visitors. List of visitor ini beda objek lagi di Oke, sini. Nah, tuh. oke. Semuanya bantuan dari QuickType nih, QuickType dan Bantuan quick tap ya. adjustment. Nanti mungkin saya share PPT saya tadi mungkin di bagian ini kali ya, Ya, generate model kali ya. Itu boleh nanti saya coba share. ya. Si. Tapi ada loh Mas yang langsung set itu. Nah, itu saya nanti mau Pakai berguru apa sama ya? Mas ini tuh. Nah, pakai ini Karena coba saya Mas dibuka. udah usang kali.
Nah, coba Dimas buka tuh Mas yang Jailbreak github.io JSON to Dart. Lihat apa? Tuh ada Oh linknya. yang itu ya. Iya. Nah, ini udah null safety sih dia. Nah ini. Nah, ini udah null Jadi, safety sih. kalau aku punya JSON gini mas, copy paste aja berarti ya. Oke. Coba. Oke. Terus Di nama generate langsung aja sih. Nama kelasnya apa? visitor model Visitor model. generate. Oke. Oke. Dia belum freeze ya? Oh, dia belum freeze. Oh, I see. Oh iya benar dia belum freeze. Sorry, sorry. Dia belum freeze. Memang ini bimbang juga ya. Jadi si QuickType itu bisa bisa freeze gitu. Cuman belum null safety gitu. Iya benar Nah, memang. tapi yang ini belum bisa freeze tapi udah null safety gitu. Jadi Ya makanya saya bikin apa ya? Ya gitulah, jangan berhenti. Makanya saya bikin tutorial, bukan tutorial, maksudnya step by stepnya step by saya stepnya coba ya. rekam. Oke. Ya, Nah, ini kalau teman-teman kebetulan, pakai QuickType bisa nih ikutin Mas Hendra nih. Jadi ya nanti setelah kebetulan banget saya baru ngajarin teman saya juga hari oh, ini sih. I see. Sejauh ini sih yang dia bilang penjelasan step by step saya cukup difahami sih. Iya, ini clear banget sih, Mas. Clear banget sih penjelasan screenshotnya juga. Wah, mantap. Ya, Oke, seperti itu. Reusable widgetnya Mas Denny kapan? Reusable widgetnya di share sih. Mungkin coba saya share screen ya. Sebentar. Oke, itu saya share di sini. Ini url.com GitHub berandal ya. GitHub berandal. Oke deh. anakku udah pada ngantuk. Udah pada ngantuk. Ada Sabar ya. Ryan dan Septian. Oke. Nah, ini linknya itu teman-teman yang mau pakai reusable widgetnya. Oke. Eh, Sebenarnya saya ada versi yang lebih lengkap gitu. Cuman masih ketempel apa ya? Project yang saya kerjain gitu. Jadi kayak belum bisa di-share sih, kayak kurang etis kalau saya share. Karena apa ya? Ada kerjaan kantor di sana sih. Jadi yang saya share yang seperti ini, oke. Tapi ini juga udah apa ya? Udah cukup powerful, teman-teman. Udah cukup powerful karena dia itu ya, linknya ini ya. Linknya tadi udah saya share itu ya. tinyurl.com/github berandal, oke. Seperti itu. Nah, saya sengaja share supaya ke depan itu lebih banyak lagi nih yang bikin kayak ginian gitu. Karena di apa ya? Karena di Flutter itu masih sedikit ya yang bikin bikin UI framework gitu. Nggak kayak di JavaScript gitu. Di JavaScript itu kita kayak ada Kendo UI gitu ya. Nah, ini contohnya nih yang di JavaScript ya. Ini udah banyak banget gitu. Ada GQ widgets. Nah, ini di Flutter ini masih sangat sedikit gitu. Nah, harapannya ke depan teman-teman bisa bikin yang seperti ini gitu. Jadi kita banyak referensi untuk bikin UI di Flutter gitu. Karena yang gini-ginian di Flutter itu belum banyak ya. Mungkin yang agak kelihatan tuh Syncfusion ya, Syncfusion Flutter. Syncfusion ya benar. Saya Nah, ini pakai kalender date pickernya dari sana tuh mas. I see. Ini sih yang lumayan lengkap ya. Dia kalau nggak salah ada form juga ya, kayak text field gitu deh. Ya ada. Syncfusion text field. Coba ya, mana ya? Flutter tulisannya salah kah? Oke, kita lihat ya. Nah, ini juga canggih juga sih si Syncfusion ini. Cuman dia nggak free ya. Dia ada persyaratan persyaratan tertentu. Dan ketentuan. Masih ada ketentuan-ketentuannya. Oke. Nah, ini mungkin yang apa ya? Yang lumayan rajin ya. Ini sama sih, reusable widget doang. Disebut reusable widget juga, oke. Tapi dia udah di-upload di PubDev gitu. Bentar lagi. Bentar. Ya Oke. nak, bentar lagi nak. Nah, ini ada linknya tadi. Nanti kalau Iya. teman-teman buka di GitHub berandal, oke. Itu pilih yang ini aja sih. Pilih yang ini. Yang ini nih boleh nih, yang UI tutorial. Nah, ini ada. Iya. Mas Denny, saya harus off dulu mas. Oke, Ini udah anak-anak. Oke, siap. Thank you Mas Hendra ya. Aduh, ini thank you Oke, banget Mas Hendra. Kita thank jadi you teman-teman. banyak belajar nih.
Oke, thank you Mas Ya, Hendra. saya juga banyak belajar. Ya, assalamualaikum. Oke, siap siap. Oke, oke saya sharing sedikit tentang reusable widget ya. Nah, jadi di sini tuh udah lumayan banyak ya, ada buat combo dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau teman-teman kayak mau bikin seperti tadi tuh kayak autocomplete yang datang dari API dan sebagainya itu udah apa ya? Udah lebih gampang sih kalau udah jadi reusable widgetnya seperti itu sih. Nah, ini contohnya kayak kita bikin form aja nih udah bisa jauh lebih cepat ya teman-teman. Wah, wis, kenapa nih listnya? Oke, listnya kita ada masalah. Kita harus restart aja sih. Oke. Nah, ini kan udah ada banyak. Nah, ini contoh reusable widgetnya ada berbagai macam gitu ya. Contohnya tuh untuk teks ya. Untuk teks tuh udah ada. Lalu buat combo juga udah ada. Seperti ini. Ini kalau saya save. Nah, ini seperti ini. Lalu untuk image picker juga udah ada ya. Image picker, location picker. Jadi common-common widget yang sering dipakai di Flutter udah kita siapin. Oke. Teman-teman bebas tinggal dibongkar. Kalau mau di rebranding ke versi teman-teman sendiri juga silahkan ya. Mau diganti jadi apa gitu namanya bebas sih. Begitu juga kayak date picker ini udah tersedia ya. Date picker, time picker, seperti itu sih. Rating juga udah ada. Seperti ini. Ini saya bungkus dengan single chat dulu, oke, supaya aman. Shift Alt S, oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ada untuk rating juga sih. Udah ada untuk rating. eh, Time picker juga udah ada. Udah sih, kurang lebih seperti itu yang udah tersedia. Oke. Ke depan saya pengen nambahin lebih banyak lagi. Ke depan saya pengen nambahin lebih banyak lagi. Oke. Untuk yang tertarik, silahkan pantengin aja GitHub-nya. Saya update pelan-pelan, saya update pelan-pelan. Kayak gitu sih, teman-teman. Nah, ini untuk ngambil nilainya juga udah gampang ya. Ini kayak contohnya ini cara ngambil nilainya. Cara ngambil nilainya seperti ini. Ini konstannya. Saya hapus dulu konstannya, saya save. Nah, ini untuk ngambil nilainya, ini kan di sini ada beberapa data ya. Ada eh, ada first name, gender gitu ya. Nah, ini saya konsisten. Jadi cara ngambil nilainya itu kayak gini. Saya ketik dulu sebentar. Nah, jadi di reusable widget yang ada di GitHub ini, saya konsisten cara ngambil nilainya seperti ini. Gitu. Jadi widget apapun yang ada di sini, itu cara ngambil nilainya seperti ini. Gitu. Jadi kayak di sini nih saya ngambil first name. Gitu. Kalau kita pengen ambil gender, tinggal kayak gini aja sih. Gender. Nah, seperti ini. Input titik get gender gitu. Lalu bahkan mau ngambil birth date juga bisa seperti ini. Birth date seperti itu. Nah, seperti ini. Ini kalau saya print, kita coba print ya. Kita coba print first name. Oke. Ketutup. Ketutup gender, birth date. Nah, ini coba kita print ya. Untuk mendapatkan nilainya, di sini ada first name-nya saya isi. Gendernya saya bikin ke male, oke. Lalu birth date-nya saya setting ke tanggal 12. Oke. Kita kita save di sini. Nah, ini udah dapat nilainya sih. Kayak gitu sih kurang lebih. Jadi lebih apa ya? Lebih 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 sedikit lah kodenya. Karena di sini kita nggak mainin text editing controller dan sebagainya gitu. Tetap mainin text editing controllernya, tapi saya apa ya? Saya sembunyikan di sini sih. Dalam sini. Kayak gitu sih kurang lebih. Seperti itu teman-teman. Yang mau reusable widgetnya silakan. Seperti itu. Oke. Seperti itu mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Oke. Syncfusion, nah itu Syncfusion ini ya. Dia bisa dibilang freemium ya. Premium, iya, premium ya istilahnya. Premium, jadi gratis, gratis dengan syarat loh gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat license-nya ini bisa dilihat sih license-nya. Nah, seperti ini, oke. License-nya itu, nah ini, nah ini nih, ini sih intinya. Less, oke. Kurang dari segini sih. Nah, seperti itu. Per tahun. Koreksi saya kalau salah ya. Ini kalau income kayak kotornya ya, pendapatan kotornya itu di bawah 1 juta dolar, oke, itu masih masih gratis kayaknya sih ya, kayaknya sih ya. Koreksi saya kalau salah.
Seperti itu. Saya juga pakai Syncfusion ini untuk bikin chart karena lumayan banyak chartnya. Seperti itu teman-teman. Contoh cara manggil isi variabel dari file Dart lain. Nah, itu kan ada ini ya, ada banyak cara ya. Kalau pakai provider juga bisa. Kalau pakai provider itu coba ya, saya kasih contoh beberapa dari GetX, dari provider gitu. Nah, kalau pakai provider ini kan teman-teman tinggal get aja sih providernya, tinggal diambil aja providernya. Seperti itu. Mana ya? Mana ya? Saya udah lama juga nih nggak pakai provider. Oke, oke, oke. Nah, ini kan tinggal bisa diambil di tempat lain seperti ini ya. Change identifier, provider, oke. Seperti ini. Seperti itu bukan ya? Tapi kalau di GetX itu pakai getFind ya. Bisa pakai getFind. Eh kita lagi nggak pakai getX, oke. Kalau pakai getX itu bisa pakai getFind. Ini tinggal tinggal dipanggil aja nama kelasnya apa, kayak gitu. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai getX, nggak mau pakai provider gitu, nggak mau pakai dua-duanya lah gitu ya. Kalau nggak mau pakai dua-duanya, bisa bikin ini variabel seperti ini sih, static static instance kayak gini. Nah, ini bisa saya panggil di mana aja nih. Contohnya kan di sini di dashboard ada item, ada user list ya, ada user list. Ini sih bisa saya panggil di tempat lain. Misalnya saya panggil di mana ya? Jadi ada banyak cara ya. Bisa juga pakai get it sih. Pakai get it juga bisa. Boleh di explore get it. Nah, ada juga teman-teman yang pakai get it. Nah, ini ada yang juga pakai itu, tapi kalau nggak mau pakai package bisa seperti ini, bikin static variable kayak gini. Cuma nambahin dua hal sih, ini sama ini. Oke. Lalu cara manggilnya ya tinggal kayak gini. Ini misalnya saya manggilnya di mana ya? Misalnya manggilnya di login gitu ya. Saya manggil di login controller, ini bisa kayak gini. Oke, import. Nah, bisa kayak gini. Ini saya bisa ambil user list yang ada di dashboard controller. Kayak gitu sih. Bisa seperti ini. Tapi kadang juga kita terusin di konstruktor ya. Kayak kita pengen manggil halaman detail. Contohnya, coba saya buat halaman baru ya. Dari dashboard ini misalnya saya bikin halaman baru. eh, Mari kita sebut produk detail gitu ya. Produk detail. Nah, dari dashboard, dari dashboard di atas ini saya bikin tombol. Oke, tombol add. Oke, di mana tombolnya? User. Oke, saya copy paste. User define. Oke, usernya di define di dua kelas di sini. Saya hapus dulu modulnya. Saya hapus dulu supaya nggak konflik. Oke, karena kelas usernya udah dipakai di Firebase ya. Nah, ini cara ngambil nilai juga dari apa? Dari apa ya? Meneruskan nilai sih, meneruskan nilai ke halaman baru gitu ya. Bisa juga seperti ini. Oke. Misalnya di sini apa yang tadi dibuat ya? Produk detail, sorry, produk detail view, produk detail view. Nah, bisa juga lewat konstruktor ya. Jadi kayak misalnya nih di sini saya pengen meneruskan value apa nih? Misalnya map lah. Saya pengen meneruskan map di sini. Oke, saya bikin seperti ini. Oke, item. Oke, wajib diisi. Kita paksa wajib diisi. Ini saya remove aja scaffoldnya. Nggak usah di remove. Sini saya tampilkan aja di dalam teks kali ya. Kita bikin teks agak tebal seperti ini. Nah, seperti ini konstannya kita buang. Oke, widget, widget, salah ya. Item, oke. Nah, kayak gini. Jadi bisa juga diteruskan seperti ini ya. Item, kita geser dikit. Item, oke. Nah, kayak gini nih. Contohnya product name hello. Udah ngerang filter misalnya. Oke, 25 price. Quantity-nya 5. Nah, misalnya seperti ini. Ini bisa juga ini juga termasuk ini sih, kita ngambil value dari halaman lain gitu. Tapi kita teruskan lewat konstruktor gitu. Jadi ada banyak cara ya.
Nah, ini hasilnya seperti ini. Kayak gitu sih kurang lebih. Seperti itu teman-teman. Oke. Eh seperti itu teman-teman. Oke, udah 9:27. Udah 9:27. Nanti recordnya yang tadi ada di channelnya Mas Hendra. Oke, ini jangan lupa di subscribe teman-teman. Oke, seperti itu, seperti itu. Oke, cukup. Rasanya cukup. Saya tutup aja kali ya. Saya tutup aja. Nanti kita lanjut diskusinya di WhatsApp. Oke. Thank you teman-teman yang udah join. Thank you. Selamat malam. Selamat beristirahat. Oke. Thank you. Assalamualaikum. Ya. Oke, thank you semuanya. Hah?